Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kita membahas kembali dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang penyelenggaraan kewenangan urusan administrasi kependudukan. Dalam penyelenggaraan itu terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, dalam peraturan tersebut, urusan administrasi kependudukan diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah adalah pemerintah dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan adalah menteri, mempunyai kewenangan satu, koordinasi antar instansi dan antar daerah, dua, menetapkan sistem pedoman dan standar, ketiga, fasilitasi dan sosialisasi, keempat, pembinaan, bimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi, kelima, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional. 6. Menyediakan belangko KTP elektronik bagi kabupaten kota. Ketujuh, menyediakan belangko dokumen kependudukan selain belangko KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Kedelapan, menyediakan belangko dokumen kependudukan selain belangko KTP elektronik bagi perwakilan Republik Indonesia. 9. Pemanfaatan dan perlindungan data kependudukan dan dokumen kependudukan. Dan terakhir adalah pengawasan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan kewenangan, Menteri melakukan koordinasi 1. Secara nasional dengan melibatkan kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota secara berkala. Kedua, antar susunan pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Ketiga, dengan perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri. Selanjutnya dalam penyelenggaraan kewenangan, Menteri mengatur dan menetapkan 1. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan. Yang kedua adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Yang ketiga adalah perlindungan data kependudukan. Yang keempat, pengelolaan dan pendistribusian belangko KTP elektronik. Yang kelima, pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan. Yang keenam, perlindungan data pribadi penduduk. Yang tujuh, standar pelayanan. Yang kedelapan, standar dan spesifikasi formulir buku dan belangko. 9, standar dan spesifikasi perangkat perekaman data kependudukan. 10, spesifikasi perangkat membaca KTP elektronik. 11, standar kompetensi aparatur penyelenggara urusan administrasi kependudukan di daerah. Ke-12, sistem prosedur dan standar pelaksanaan urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-13, pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan administrasi kependudukan di daerah. Dan ke-14, pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Nah, itulah adalah kewenangan Menteri dalam mengatur dan menetapkan dalam standar administrasi kependudukan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan kewenangan memberikan fasilitasi dan sosialisasi. Menteri melakukan
fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, sosialisasi administrasi kependudukan, kerjasama dengan pihak yang terkait, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan kewenangan, pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi, Menteri melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan meliputi 1. Menetapkan standar kualitas, kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan. Ketiga, melaksanakan pendokumentasian urusan administrasi kependudukan. Keempat, melaksanakan pendokumentasian administrasi kependudukan. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai administrasi kependudukan. Melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Yang D. Memberikan konsultasi pelaksanaan administrasi kependudukan. Yang E. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Nah, selanjutnya, dalam penyelenggaraan kewenangan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional, Menteri menetapkan 1. Tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perorangan, data agregat, dan data pribadi di pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Yang keduanya adalah tata cara penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan kewenangan penyediaan belangko dokumen kependudukan, selain belangko KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, dan menyediakan belangko dokumen kependudukan selain belangko KTP elektronik bagi perwakilan Republik Indonesia, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi dokumen kependudukan berupa 1. Adalah biodata kependudukan, kartu keluarga, akta pencatatan sipil, kartu identitas anak, surat keterangan kependudukan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi dokumen kependudukan selain belangko ektp elektronik diatur oleh peraturan menteri. Nah, dalam penyelenggaraan kewenangan pemanfaatan dan perlindungan data kependudukan dan dokumen kependudukan, Menteri memberikan hak akses kepada pengguna yang terdiri atas 1. Adalah kementerian, lembaga, badan hukum Indonesia. Yang kedua, pemberian hak akses mempertimbangkan aspek perlindungan dan perseorangan dan keamanan negara. Yang ketiga, pemberian hak akses digunakan untuk pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik. Yang keempat, mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik oleh kementerian, lembaga, serta badan hukum Indonesia diatur dalam peraturan menteri. Yang kelima, pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik oleh Badan Hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan kerjasama. Yang keenam, Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan atau dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, sekarang dilanjutkan oleh pemerintah daerah provinsi. Yaitu gubernur menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah provinsi. Yang kedua, dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud, gubernur memiliki kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Yang B. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
Yang D, penyajian data kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian. Yang E, koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, gubernur memiliki kewenangan yaitu antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, antar kabupaten kota mengenai penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Koordinasi sebagaimana dimaksud berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, gubernur memiliki kewenangan satu, melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan. Yang B, melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta supervisi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Yang C, memberikan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan. Dalam penyelenggaraan kewenangan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, gubernur melaksanakan satu, sosialisasi antar instansi, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Yang B, fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan dengan perangkat daerah provinsi dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Yang keempat, sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Yang kelima, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kewenangan penyajian data kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian, gubernur melakukan pengolahan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi. Yang B, penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Ya. Untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di provinsi dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Yang kedua, pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi. Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan A, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di provinsi dan antar kabupaten kota secara berkala. B, penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di provinsi. Yang C, penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten kota. Yang D, fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Yang E, penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. Yang F, sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Yang G, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. H, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat. Yang I, pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. J, bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan. K, supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Yang I, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Itulah materi administrasi kependudukan. Materi selanjutnya akan kami sampaikan pada video berikutnya. Assalamualaikum.